Bas? Bagaimana dengan juri? Apakah sudah cukup? Oke, untuk Bas. Bagaimana Bapak Ibu Dewan Juri? Aman? Kalau bisa urutan deh dari gendang. Kan? Yuk Bas masuk. Oke. Bagaimana Bapak Ibu Dewan Juri? Kita boleh lanjut ke Oke, cukup. Oke, cukup untuk Bas. Siap. Pastikan alat musik ini hidup semua ya. Cek satu-satu. Biola, gambus. Oke, untuk gambus naikin lagi. Ritong naikin. Ritmenya naikin dikit lagi dong. Ya, cukup. Oke, cukup. bagaimana dengan juri? Cukup. Dan inilah peserta dengan nomor urut 01. Selamat menyaksikan. Sebentar, MC nomor urut 01 ada namanya nggak? Dari mana? Tuah Pesagi. Dan inilah peserta dengan nomor urut 01 dari Sanggar Tuah Pesagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor urut 01. Wah, sungguh penampilan yang sangat luar biasa sekali ya Obed. Dan para hadirin sekalian, perlu diketahui bahwasanya Orkes Gambus ini adalah sebuah hiburan bagi semua kalangan di bumi skala besar. Tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, bahkan tidak memandang status sosial. Jadi Orkes Gambus ini adalah seni tradisional khas Lampung Barat yang bersifat menyatukan. Benar saya Rohaya. Jadi dengan adanya musik tradisional di Kabupaten Lampung Barat ini, khususnya musik atau orkes gambus, itu merupakan hal yang sungguh luar biasa dan istimewa, yang itu merupakan tradisi turun-temurun yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat tercinta. Dan tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa, apalagi sana Anjak Lampung Barat, harusnya bangga dan turut melestarikan adat budaya yang ada di Lampung Barat, salah satunya Orkes Gambus ini. Benar sekali Rohaya. Oleh karena itu Rohaya, terbentuklah yang kita acarkan hari ini, yaitu Festival Budaya Skala Besar. Ini merupakan salah satu cara Kabupaten Lampung Barat untuk melestarikan kembali kebudayaan tradisional di Kabupaten Lampung Barat, termasuk budaya kampus ini. Benar banget nih Kak Obed. Wah, jadi makin gak sabar nih. Kira-kira penampilannya selanjutnya bagaimana ya Kak Obed? Wah, sampai kita menunggu Rohaya, hadirin sekalian, diberitahukan bahwa di ujung sebelah kanan panggung di sana sudah terdapat permainan-permainan untuk anak-anak agar dapat menghibur hadirin sekalian. Dan sekali lagi kami himbau kepada para hadirin sekalian untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan sekitar dengan membuang sampah pada tempat yang sudah kami sediakan. Oh iya Rohaya, jadi di bagian kanan panggung sebelah sana sudah terdapat kotak. Begitupun di bagian foto booth itu sudah ada sebuah kotak yang terletak 3 tumpuk dan itu ada berlambangkan care. Benar banget nih, untuk himbauan para hadirin sekalian, jadi Karisma Event Nusantara itu lagi bagi hadiah loh teman-teman, bertotal 1,5 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dan ini bisa diikuti oleh siapapun loh. Caranya itu gampang banget, teman-teman bisa samperin dulu totemken yang ada di area bazar UMKM atau di foto booth. Nah, kalau udah ketemu, kalian bisa foto-foto yang gokil di situ. Gayanya bebas Kak Obed, mau senyum boleh, mau manyun juga boleh, mau gotong temennya juga boleh, bebas. Asal jangan dirogohin ya. Lalu setelah foto-foto, kalian bisa upload fotonya ke Instagram Story dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ada di totemnya. Gampang banget kan? Jadi buat para hadirin sekalian yang tertarik, bisa banget untuk langsung kunjungi profil Instagram @karismaeventnusantara buat dapetin informasi lebih lengkapnya. Wah, sungguh luar biasa. Buat hadirin sekalian nih, langsung saja menuju ke bagian kanan atau kiri panggung dan pasangkan fotonya supaya bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa ya Rohaya. Oke, pada hadirin sekalian dan dewan juri yang terhormat, bisa kita lihat di sini ada penampilan selanjutnya yaitu nomor urut 02 dan kita akan mengecek alat musiknya satu persatu terlebih dahulu. Oke, bisa dimulai dari alat musik yang paling sebelah kanan.
Sambung bass. Oke, Dari disambung. sambung bass. Bassnya naikin. Turunin dikit, dikit bass. Ya, ritme. Ritme mainin ritme. Ritme turunin. Gambus mana? Biola, biola. Ya coba instrumen. Dicoba instrumen dulu. Biar tes rata. Ritme turunin mas. Oke, siap. Bagaimana Don Juri, apakah sudah cukup? Cukup, cukup. Baik. Baik, dan inilah dia peserta dengan nomor urut 02 dari Sanggar Sebarusai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
Pupuk lalu yang sayangku tabakan di hatimu di budak timbang yang lagi madu yang sayangku tabakan di hatimu di budak timbang yang lagi madu yang sayangku dan lagi ragu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 02. Wah, sungguh penampilan yang sangat luar biasa. Lagi-lagi kita dibuat terpesona nih sama penampilannya. Mulai dari orangnya yang cakep-cakep, terus nyanyiannya yang merdu-merdu, juga permainan alat musiknya yang keren-keren. Ngomong-ngomong tentang terpesona nih Rohaya, di Lampung Barat juga memiliki satu kain dengan motif yang membuat semua orang terpesona. Wah, apa tuh Obed? Jadi di Kabupaten Lampung Barat itu memiliki satu kain yang menggunakan motif ciri khasnya, yaitu celugam. Boleh dong Kak Rohaya jelasin celugam itu apa sih Kak, dan filosofinya itu apa? Boleh banget dong Kak Obed. Jadi para hadirin sekalian bisa dilihat bahwa di dekor panggung kita pun ini ada yang namanya kain celugam. Kain celugam ini sendiri adalah salah satu kain khas tradisional dari Lampung Barat yang dia terdiri dari 4 warna loh Kak. Wah, apa aja itu Kak Raya? Oke, warnanya ada warna putih, terus ada warna hitam, ada warna oranye, dan terakhir ada warna merah. Dari keempat warna tersebut ada nggak sih Rohaya filosofinya? Ini ada dong. Untuk warna oranye pada celugam itu memberikan kesan hangat dan penuh semangat. Lalu untuk warna putih itu melambangkan bersih dan suci. Lalu untuk warna hitam ini melambangkan kewibawaan dan ketegasan. Dan yang terakhir warna merah itu memberikan kesan berani dan kebahagiaan. Jadi celugam ini tidak hanya bagus, tidak hanya cantik rupanya, tapi ternyata juga mempunyai filosofi yang luar biasa. Wah, sungguh luar biasa. Dengan filosofi celugam itu sudah menggambarkan seperti apa ciri khas Kabupaten Lampung Barat. Lihat dari motif tadi dengan filosofinya, masyarakat di Kabupaten Lampung Barat itu tentunya memiliki jiwa yang berani, hati yang suci, dan juga tatapan yang sangat indah tentunya Rohaya. Benar banget Kak Obed. Oh ya Rohaya, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada peserta dengan nomor urut 03. Oke, jadi mungkin kami akan memberikan
Pengetahuan lagi buat teman-teman semua, bahwasanya kami ingatkan kembali nih buat yang hadirin sekalian yang suka berfoto-foto. Di sana kita sudah menyediakan booth camp di sana di bagian kanan dan juga bagian kiri dekat foto booth dan juga di depan UMKM. Di sana hadirin sekalian bisa berfoto dengan pose apapun dan nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah sebesar 1,5 juta untuk 10 pemenang. Wah, ini kesempatan yang luar biasa ya Kak Obed. Kapan lagi kita bisa foto terus dapat hadiah? Jadi buat teman-teman semuanya yang tertarik, jangan lupa ya untuk kunjungi profil Instagram @karisma_event_nusantara untuk dapetin informasi lebih lanjut. Baik, kepada para peserta, apakah sudah siap? Oke, dan sekali lagi kami himbau kepada para hadirin sekalian untuk tetap menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Sehingga kami himbau untuk tetap membuang sampah pada tempat yang sudah kami sediakan. Benar sekali. Jadi hadirin sekalian, membuang sampah pada tempatnya itu merupakan hal yang harus kita jaga agar kawasan di sekitar kita itu bisa lebih bersih dan juga lebih nyaman tentunya. Oke, ngomong-ngomong nih Kak Obed, Festival Budaya Skala BK ke-10 ini akan kita selenggarakan sampai hari Selasa ya Kak Obed? Benar sekali. Jadi malam puncaknya itu Rohaya ada di tanggal 23 pada hari Selasa. Itu merupakan malam puncak dari kegiatan kita, yaitu kegiatan Festival Budaya Skala BK nantinya. Wah, tentunya merupakan acara yang sangat menarik sekali ya Obed. Baik, kepada para peserta, apakah sudah siap? Baik, kepada para peserta, apakah sudah siap? Bagaimana Bapak Ibu Dewan Juri? Sudah aman? Coba dicek langsung dan tindakan. Oke, kita akan mulai cek alat musiknya mulai dari gendang dan dilanjutkan dengan alat musik lainnya. Satu-satu ya, gendang dulu ya. Bagaimana jawab juri? Cukup ya. Oke, Oke, cukup. untuk selanjutnya, Bas. Langsung bareng aja, gendangnya terus. Oke. Satu masuk, gendang langsung ke Oke, bass. baik. Oke, terus kita oke, nice. Rambusnya. Ikannya kudurin dikit. Oke. String sama puncak boleh dimainin Bapak. Puncak string barengin aja.
Yang udah hidup belum itu? Jalan. Baik, bagaimana? Yang juri apakah sudah cukup? Oke, cukup. Cukup. Baik. Baik, kita menuju ke peserta selanjutnya dari Sanggar Saliwa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dibagi Jawa Bidang buang isu ini. Baik, dewan juri, sesi kami hormati. Tapi pun Ku bimbang jama diriku sayangku dikubur ngapain rohu ngapain rohani sayangku dikubur ngapain rohu ngapain rohani Iwaikan itu bayi yang maga sukau lamun juga hingga itu dengan budaya lamun juga angkat itu dengan budaya
Kalau sudah hak temu hak tercapai si akaran. Kalau sudah hak temu hak tercapai si akaran. Sayang, lapang jangan dikeluarkan. Kini sayang, lapang jangan dikeluarkan. Hampir diriku bukan gimana kini ditanam lagi. Hidup lagi haluan yang ku andali bahagi. Hana-hana di kumbang yang nanti dalam jambaran. Hana-hana di kumbang akan ku sayang. Hana-hana di kumbang akan ku sayang. Sayang, apa jangan dikeluarkan. Luar dari biasa.
warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 03. Sungguh penampilan yang indah sekali ya Obed. Terlihat dari para penonton yang terhipnotis dengan penampilannya. Benar sekali Rohaya. Dan Rohaya, kita saat ini kan sedang berdiri di atas panggung yang megah yang berbentuk seperti rumah adat di Kabupaten Lampung Barat. Ya, terus Kak? Jadi Rohaya, di Kabupaten Lampung Barat itu memiliki sebuah rumah tradisional, yaitu Lamban Panggung. Oh iya, benar-benar. Jadi bentuk dari panggung kita ini menyerupai rumah adat khas Lampung Barat ya Kak? Benar sekali Rohaya. Dan pada panggung yang megah ini juga Rohaya, di malam puncak nanti Kabupaten Lampung Barat akan diberikan penghargaan apresiasi oleh kementerian, dan juga itu merupakan bentuk apresiasi dari Ken Rohaya. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Festival Budaya Skala Beka yang ke-10 ini masuk ke dalam KEN, yaitu Karisma Event Nusantara. Benar sekali Rohaya. Dan selain para peserta ke Obed, sebenarnya yang perlu kita apresiasi itu adalah antusias dari masyarakat Lampung Barat pada malam hari ini. Semangat dan antusiasnya itu sangat luar biasa. Benar sekali Rohaya. Terlihat sekali Rohaya, meski malam sudah mulai larut, tetapi antusias para penonton masih sangat-sangat luar biasa. Boleh kita cek suaranya dulu penonton sebelah sini? Wah, ada 10.000 orang Kak. Wah, Kita sebelah sini. sebelah kanan, suaranya mana? Oke, 5.000 orang Kak. Sungguh, meski malam sudah mulai larut, tetapi para penonton hadirin sekalian masih sangat-sangat menanti dan sangat-sangat senang untuk menonton Orkes Gabus pada malam hari ini Rohaya. Tentunya dong, karena pastinya para peserta akan menampilkan yang terbaik, akan menampilkan segala potensinya sehingga dapat menjadi juara nantinya. Benar sekali. Oke Raya, jadi kita kan sudah bahas mengenai rumah adat Lampung Barat. Selain rumah adat Rohaya, kita juga memiliki kayu tradisional. Bukan hanya celugap, tapi juga ada injang miwang seperti yang sedang kita kenakan saat ini. Benar banget nih, ini yang sedang kami kenakan ini namanya kain injang dan merupakan salah satu kain khas Lampung Barat juga loh. Benar sekali Raya. Jadi Kabupaten Lampung Barat itu sudah menyuguhkan baik pesona alam, tradisi, budaya, bahkan pakaiannya pun sangat mempesona dan indah-indah sekali seperti yang kita kenakan pada malam hari ini. Wah, jadi saya sebagai sana Anjak Lampung Barat nih bangga banget tentu dengan daerah kita. Tentu dong Rohaya, kita sebagai pemuda-pemudi Kabupaten Lampung Barat yang tercinta ini harus senantiasa melestarikan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat, baik melestarikan dari adat-adat tradisional, bahkan melestarikan alam-alam di Indonesia dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan juga. Ya benar banget nih Obed. Baik para peserta, apakah sudah siap? Baik, para juri sekalian, kita akan memulai untuk cek sound para peserta. Mulai dari yang gendang. Gendang dulu, lanjut pas nanti ya. Yuk pas. Rita masuk Rita. Rita, gitar Rita. Turunin dikit gitarnya. Yo, kampus masuk.
Baik, bagaimana juri? Apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup para juri? Dan inilah dia peserta dengan nomor urut 04 dari Sanggar Tunasal Sawi Pitu. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 04. Luar biasa. Selain penampilannya yang indah, semangat dan antusias dari supporternya juga luar biasa. Benar sekali Raya. Meski sudah malam hari, tampaknya para penonton kita ini malah semakin semangat untuk menonton Orkes Gambus pada malam hari ini. Oke, jadi Rohaya, pada besok hari itu kita juga akan melaksanakan berbagai jenis kegiatan Rohaya. Kalau boleh tahu Rohaya, kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan besok? Oke, untuk kegiatan kita pada besok, Senin 22 Juli 2024, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, akan dilaksanakan coaching klinik, pembuatan sekura kayu, souvenir sekura dan tari sekura. Ini akan dilaksanakan di Wisma Sindalapai. Lalu bersamaan dengan itu akan dilaksanakan lomba nyampai OPD di panggung utama serta gebiar UMKM dan EKAP. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat juga akan ada wahana permainan anak-anak di Taman Kota Liwa. Dan terakhir pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan kita laksanakan lomba buta buhadrah, lomba orkes gambus, dan pagelaran tim seni dari Oku Selatan dan Kabupaten Banyuasin dari Sumatera Selatan. Wah, banyak banget berbagai jenis kegiatan yang kita akan laksanakan esok hari. Jadi tidak hanya hari ini dan malam ini saja kegiatan kita yang sangat-sangat luar biasa dan seru sekali, namun besok hari juga banyak sekali kegiatan kita yang sungguh luar biasa dan seru-seru tentunya. Tentunya dong Obet. Oke, lanjut Kak. Oke, kepada para peserta, apakah sudah siap? Baik, para juri kita akan melakukan cek sound terlebih dahulu, mulai dari gendang, bass, rhythm, dan alat musik selanjutnya. Langsung boleh dimulai. Bagaimana para dewan juri? Ritm dong, bunyi ritm. Gambus. Coba instrumen sekali. Baik, boleh mencoba instrumen satu kali pada para peserta. Gambus naik, gambus. Cukup. Oke, cukup. Bagaimana dari juri, apakah sudah cukup? Nah, nah, nah. Dan inilah dia penampilan dari Tanjung Herat Pagarewa Sukau. Selamat menyaksikan. Dek. Geser dikit, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat. Salam budaya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Siapa jadi nak boleh? Alhamdulillah. Lagu pertama.
Sumpah janjiku setiap langit tidak ada Tuhanmu bahwa ku sangka padu rasa janjimu doa hari-hari Tuhanmu sumpah janjiku. Sumpah janjimu setia lagi bumi ikut gunung yang ada ubatku lawan ku sangka madu rasa hambamu janjimu doa pagi-pagi bungaku sumpah janjimu. Sumpah janjimu setia lagi bumi ikutmu yang ada Tuhanmu bahwa ku sangka madu rasa hambamu janjimu doa pagi-pagi bungaku sumpah janjimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir aja.
beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor urut 05. Oke, jemaah menama ikunya ini, terima kasih. Saya akan gabung jemaah channel YouTube Udaksa. Tolong di like, di share. Kam tungga jemaah dibingi, jemaah dibingi kam seluat lanjut di Sungguh luar orkes biasa Lampung. rohnya penampilan dari Untuk bingi Ci, peserta ini mungkin sampai seno. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih jemaah menama ikunya ini. Dan rohaya. Jangan lupa di like, di share. Jemaah bingi, insya Allah dalam live juga. Tapi para hadirin sekalian, sebagai tambahan informasi, bahwasanya Terima kasih. peserta Assalamualaikum warahmatullahi perlombaan orkes Demus ini wabarakatuh. masih banyak. Tapi mengingat waktu yang sudah larut malam, maka untuk perlombaan orkes